warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang diucapkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika berpisah di Mina. Jika doa ini kita baca, maka Allah akan jauhkan kita dari keburukan yang datang dari jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairillallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasrifu su'ilallah. Tidak ada yang mampu memberikan kebaikan. Kebaikan itu datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'ilallah. Tidak ada yang mampu menyingkirkan keburukan. Keburukan itu yang mampu menyingkirkan Allah. Yang mendatangkan kebaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'mati fa minallah. Dengan menyebut nama Allah, segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Makana min ni'mati fa minallah. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat, karena nikmat itu datang dari Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang jawab? Orang yang gak jawab salam ketika nama baginda Nabi disebutkan, maka termasuk orang yang pelit. Pelit bahasa Bandungnya apa? Pelit, koret, meregehese. Ya, orang Bandung mah meregehese nih yang di sini. Gak mau jawab salam ketika nama baginda Nabi disebutin. Karena kata baginda Nabi loh, bukan kata saya. Beliau ketika istri beliau Ummu Aisyah sedang di malam hari ketika sahur tuh menjahit bajunya Rasulullah. Hanya penerangnya cuma ada lilin saja karena belum ada listrik. Ketika sedang menjahit baju Rasulullah, lilinnya tertiup angin dan mati, hingga ruangan tersebut menjadi gelap dan jarum itu jatuh dan beliau tidak bisa menemukan jarum tersebut. Tak lama ada cahaya yang masuk ke rumah. Semakin masuk cahaya itu, semakin terang sekali seperti ada listrik. Dan ternyata cahaya itu adalah masuknya Rasulullah SAW ke rumah Ummu Aisyah, hingga Ummu Aisyah bisa menemukan jarum. Dan Ummu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau cahaya bagi kami, menerang rumah-rumah kami, gak butuh listrik lagi karena engkau adalah cahaya. Maka Rasul mengatakan, tapi nanti di yaumil qiyamah ada orang-orang yang tidak bisa melihat cahayaku. Maka Ummu Aisyah bertanya lagi, mana mungkin ya Rasulullah, cahayamu ini terang sekali. Siapa orang-orang yang rugi tersebut yang gak bisa melihat cahayamu? Maka jawab Rasul, mereka orang-orang yang pelit, yang ketika namaku disebutkan dia tidak menjawab salamku, tidak bersolawat kepada ini. Maka jangan pelit ya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Anugerah yang Allah berikan kepada kita, 3 nikmat tersebut, ya, nikmat sehat, afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Maka rawat nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan ini. Nikmat imannya dirawat,
sehat afiat, dirawat, dijaga ketika sehat. Yang dijaga apa ketika sehat, Bu? Ibadah. Ya, kan lagi dikasih sehat. Ya, nikmat Islam, bangga kita jadi orang Islam, ya, agama yang paling mulia. Maka ketika nikmat ini ya harus disyukuri. Karena ketika Allah berikan nikmat yang banyak sekali yang kita nggak bisa hitung satu persatu nikmat Allah. Ketika bangun tidur Allah kasih nikmat mata, buka mata masih bisa melihat keluarga kita, anak-anak, suami, orang tua, saudara. Bisa saja ketika buka mata, bangun tidur, mata ini tiba-tiba kurang, atau nggak bisa melihat, nikmat itu pasti sudah berkurang, hilang nikmat pandangan. Ketika kita bangun tidur, Allah kasih nikmat pendengaran, telinga kita masih berfungsi. Bagi Allah bisa saja ketika bangun tidur, telinga kita dibikin tuli sama Allah, bisa. Maka nikmat ini, nikmat pendengaran, ya syukuri, pakai dengan baik nikmat tersebut. Dengerin Quran, murotal, dengerin nasihat agama, ya. Kalau ada orang buka aib orang, gak usah didengerin, gak usah dengerin keburukan orang. Ini bangun tidur, mulut nih masih ada suaranya, nikmat. Buat Allah bisa, Bu, ketika bangun tidur tiba-tiba kita gak punya suara, bisa. Maka ketika bangun tidur kita masih bersuara, pakai buat baca Quran, buat nasihat yang baik, buat bicara yang baik. Bangun tidur kaki tangan masih bergerak. Coba seandainya bangun tidur ini dibikin lumpuh semua sama Allah, Bu. Tangan gak gerak, kaki gak bisa gerak, kita kayak mayat hidup gitu di atas kasur. Ya, ini nikmat, Masya Allah. Maka pakai, gunakan nikmat ini, tangan kaki kita dengan sebaik-baiknya. Tangannya gak usah perlu untuk nunjuk-nunjuk orang. Tangannya buat dipakai minta sama Allah, jangan minta sama manusia, hina. Apalagi sampai berharap sama manusia. Kakinya gunakan ke tempat-tempat yang baik, buat keluar rumah untuk menuntut ilmu. Ya, keutamaannya nih, Bu, orang menuntut ilmu ketika keluar rumah, kakinya diperjalankan untuk hadir majelis, maka Allah akan mudahkan kakinya nanti menuju surganya Allah. Bahkan pahalanya ketika kita menuntut ilmu, Bu, pahalanya itu seperti menjenguk 1000 orang sakit. Ibu sehari pernah gak jenguk orang sakit 1000? Ya kali gitu ibu mau datang ujuk-ujuk ke rumah sakit, ya ditengokin semua yang ada di rumah sakit karena pengen dapat pahala menuntut ilmu. Gak mungkin kan? Tapi ketika kita duduk begini menuntut ilmu, pahalanya seperti menjenguk 1000 orang sakit. Ini Masya Allah, ya, nikmat banget. Makanya kenapa di dalam Quran, di surat Ar-Rahman, Allah tegaskan, ingatkan terus, diingetin lagi sama Allah. 31 kali Allah ingatkan, Bu, dalam ayat Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini diulang-ulang sama Allah 31 kali. Gak cukup sekali aja. So, kalau gak percaya nanti buka Qurannya di rumah, dibaca, dihitung deh kalimat Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibannya ada berapa kali. Kenapa gak cukup sekali? Karena Allah tahu kita nih hamba-hamba Allah yang kadang kufur nikmat. Apa yang kita minta Allah sudah lebih banyak ngasihnya, ya Bu, ya. Maka semoga kita dijadikan orang-orang yang bersyukur. Jangan nunggu bahagia dulu, Bu, baru bersyukur. Tapi bersyukur dulu, insya Allah kita bahagia. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmatnya. Tapi ketika kita kufur, banyak ngeluhnya, gak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan, tapi lebih melihat nikmat orang lain yang Allah berikan, maka tunggu saja azab Allah sangat pedih.
Kenapa kita susah jadi orang yang bersyukur? Karena kita melihat nikmat orang lain, gak lihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita sendiri. Ya, ini. Maka semoga Allah tanamkan rasa syukur di hati kita. Sholawat dan salam untuk manusia mulia, baginda Nabi Muhammad, manusia yang punya cinta luar biasa untuk kita, manusia yang hidupnya banyak mikirin kita, diamnya beliau mikirin kita. Kalau kita diam mikirin apa? Mikirin utang, mikirin masalah, ya Bu ya, mikirin suami, mikirin pamajikan, mikirin litoha, mikirin naon Bu? Mikirin besti, ya coba. Tapi Rasulullah diamnya mikirin kita umatnya, laparnya mikirin kita, sedihnya mikirin kita, bahkan sampai detik sakaratul mautnya yang dipanggil nama kita, yang dipanggil kita umatku, bukan jauh-jauh, bukan istriku, bukan anakku, tapi umatku. Ini bahkan nanti di yaumil mahsyar, ya, di yaumil mahsyar nanti kita nih dibangkitkan semua di padang mahsyar. Semua dikumpulkan jadi satu, dan 7 miliar manusia hanya umat Muhammad saja. Baru umat Nabi Muhammad saja 7 miliar. Berarti banyak banget umat-umat yang lainnya kumpul jadi satu dan dalam keadaan telanjang satu sama lain, baik laki-laki baik perempuan. Bahkan Ummu Aisyah istri beliau sampai bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka nanti gak malu satu sama lain saling telanjang? Rasul mengatakan nanti di padang mahsyar sudah gak ada rasa malu. Mereka gak sibuk dengan orang lain, mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan rasa takut yang luar biasa, keringat bercucuran, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Matahari sejengkal ada di atas kepala kita, gimana gak keringetan kita? Terus, dan keadaan itu nanti saling menginjak satu sama lain, kata Rasul. Bisa jadi hari itu yang kita injak suami, bisa jadi hari itu yang kita injak istri, bisa jadi yang hari itu yang kita injak anak kita, orang tua kita. Ini bahkan perempuan yang melahirkan ketika itu di padang mahsyar, dia melahirkan anak yang dia lahirkan, udah dia jadikan pijakan kakinya. Ini keadaan pada mahsyar nanti. Panas luar biasa. Semuanya nafsi-nafsi, semua sendiri-sendiri bawa dirinya, sendiri-sendiri dengan rasa takut, minta pertolongan. Umatnya Nabi Musa mendatangi Nabi Musa minta pertolongan. Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian karena aku sudah ditolong oleh Allah ketika aku dikejar-kejar oleh Fir'aun. Umatnya Nabi Isa datang menemui Nabi Isa. Nabi Isa pun gak bisa menolong. Bahkan Nabi Isa saja gak bisa mendoakan ibunya Maryam ketika itu. Di padang mahsyar nafsi-nafsi. Tetapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sujud di hadapan Allah hingga Allah meminta, ya Muhammad, bangun, bangun dari sujudmu, apa yang akan kau minta aku akan kabulkan. Beliau menangis, ya Rabb, ampuni dosa umatku ya Rabb, sayangi umatku ya Rabb, mereka kehausan, izinkan aku nanti memberikan minum di telaga Kausar untuk umatku. Ini gak nafsi-nafsi, Rasul gak mikirin dirinya sendiri, yang dipikirkan umatnya, keselamatan umatnya. Gak hanya sampai di sini, Bu. Ketika nanti di arsy-Nya Allah ada jalan, pintu menuju surga dan pintu menuju neraka. Pintu menuju surga ada di kanan pintunya. Yang berdiri di situ Nabi Ibrahim alaihissalam. Pintu neraka di sebelah kiri, yang berdiri di situ baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Bukankah kedudukanmu lebih tinggi dari Nabi Ibrahim? Kenapa kau memilih menunggu di pintu neraka, tidak berdiri di pintu surga? Apa jawab Rasulullah? Beliau mengatakan, supaya aku bisa menyelamatkan umatku ketika umatku melewati pintu neraka. Segitunya cintanya beliau sama kita. Bahkan ketika malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini Allah sedang menyalakan api neraka, kami semua ketakutan, maka aku mendatangimu, engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah, aku bertabaruk kepadamu. Baginda Nabi bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku bagaimana keadaan neraka saat itu. Neraka itu terdiri dari 7 lubang. Satu lubang dan lubang lainnya jaraknya 70 tahun lamanya. Lubang pertama untuk orang-orang munafik. Apa ciri orang munafik? Berkata bohong, dusta, berjanji ingkar, ketika dipercaya berkhianat, gak amanah. Ini yang neraka kedua untuk orang-orang Yahudi. Untuk selanjutnya yang penyembah matahari. Neraka selanjutnya untuk penyembah hewan. Neraka selanjutnya untuk orang kafir. Neraka selanjutnya untuk penyembah berhala. Dan neraka terakhir untuk umatmu ya Muhammad. Menangis Rasulullah. Pingsan Rasulullah. Maka akhirnya Rasul terbangun, bertanya lagi, ya Jibril, betulkah neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umat? Ya Jibril, ya Rasul, untuk umatmu yang melakukan dosa besar, dia tidak bertaubat kepada Allah. Seketika itu Bu, apa yang Rasul lakukan Bu? 3 hari Rasul berdiam diri di rumah, melakukan ibadah memohon kepada Allah. Terkecuali ketika keluar di saat Bilal mengumandangkan azan, Rasul keluar, pulang lagi berdiam diri, gak makan, memohon kepada Allah, hingga para sahabat ini khawatir dengan keadaan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah Rasulullah, bertanya, ingin menanyakan kabar Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membukakan pintu, gak mau berjumpa. Hingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq di jalan menangis khawatir. Bertemu sahabat lainnya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bagaimana kabar Rasulullah? Aku tidak bisa berjumpa dengan Rasul tidak mau bertemu. Khawatir Sayyidina Umar pun berusaha untuk datang menemui Rasulullah, berharap Rasulullah mau menemuinya. Ternyata enggak juga. Rasul berdiam diri. Hingga Sayyidina Umar pun pulang menangis. Berjumpa sahabat lainnya, Salman Al-Farisi. Lalu Salman bertanya, ya Umar, bagaimana keadaan Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Apakah baik-baik saja Rasulullah? Aku tidak tahu. Aku gak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Hingga Salman Al-Farisi ikut datang menemui Rasulullah, sama aku gak dibukain. Akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi rumah putri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Dikabarkan bagaimana keadaan ayahnya yang sudah 3 hari tidak mau berjumpa. Akhirnya Fatimah putrinya mendatangi rumah Rasul. Ketika Fatimah mengucapkan salam dan Rasulullah mendengar suara putri tercintanya, Rasul bergegas membukakan pintu. Dan Fatimah terkejut ketika melihat kondisi ayahnya. Wahai ayahku Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Apakah engkau sakit? Engkau tampak pucat sekali, dan engkau tampak kurus. Apakah engkau tidak makan ya Rasulullah? Apa yang terjadi padamu? Rasulullah datang, ya Fatimah putriku, Jibril mendatangiku mengabarkan Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku Fatimah. Bagaimana aku sanggup menelan makananku, sedangkan Allah ciptakan neraka itu untuk umatku Fatimah. Aku gak sanggup menelan makananku. Bu, kita yang dipikirin Bu, sampai Rasul gak mau makan. Coba
Kita kayak gimana? Kita gimana kita dengan Rasulullah? Kadang kita males sholawat, kadang kita pelit sholawat. Coba, Rasul mikirin segitunya. Bahkan malamnya dijumpai oleh Ummu Aisyah, Rasulullah sholat dalam satu malam 1000 rakaat, bertobat 100 kali tobat hingga kakinya bengkak. Rasul belum tidur sama sekali. Ditanya oleh Ummu Aisyah istrinya, "Ya Rasulullah, aku belum melihat kau tidur. Istirahatlah Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Kau manusia gak punya dosa. Kau kekasih Allah. Kau manusia paling dicintai oleh Allah. Aku perhatikan kau bertobat hingga kakimu bengkak. Untuk apa kau lakukan ini?" Apa jawab Rasul? "Kulakukan ini ketika ada umatku yang dicabut nyawanya, dia belum sempat bertobat kepada Allah. Aku jadikan taubatku ini untuk umatku." Kita bangga, Bu. Jadi umat Nabi Muhammad kita bangga. Maka gimana caranya supaya kita pun bisa menyenangkan hati Nabi? Karena Nabi tiap harinya mikirin kita, tiap detiknya kita yang dipikirin. Diusahain banget jangan sampai satu umatnya masuk neraka, tinggal di neraka. Nabi ini usahain banget, Bu, coba. Cintanya segitunya ke kita. Lalu bagaimana timbal baliknya diri kita ke Nabi? Banggain Nabi, Bu. Banyakin sholawat, banyakin berbuat baik. Cantikin akhlak kita. Ajarin anak-anak kenali manusia mulia itu siapa. Bukan dikenalkan dengan public figure, artis Korea dan segala macamnya yang merusak akhlak anak kita. Tapi kenalkan manusia mulia yang banyak menjadi uswah, suri tauladan bagi kita semuanya, baginda Nabi Muhammad. Supaya kita nanti dikenali Nabi, supaya Nabi kenal sama kita. Wong kita dibanggain, Bu. Kita nih umat Nabi dibanggain. Di kitab Taurat kita tuh sudah ditulis, Bu. Ketika Nabi Musa alaihissalam membaca lempengan-lempengan dari kitab Taurat, di situ diceritakan ada umat yang buat bikin dosanya gampang, mudah bikin dosa dan mudah diampuni dosanya. Nabi Musa bertanya ini sama Allah, "Ya Allah, ya Rabb, ini aku baca di kitab Taurat nih, ada sekelompok umat yang mudah berbuat dosa tapi mudah juga diampuni dosanya. Ini umat siapa ya Rabb?" Maka Allah menjawab, "Itu umat Muhammad." Mudah bikin dosa, mudah diampuni sama Allah. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika bikin dosa, Bu, ketika melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati buah khuldi, ya, ketika itu Allah langsung mengusir Nabi Adam alaihissalam, diturunkan ke bumi dan dipertemukan lagi dengan beberapa ribu tahun lamanya. Dipertemukan di Jabal Rahmah tuh, yang nantinya menjadi wukuf jamaah haji. Melanggar perintah Allah cuma sekali. Allah bilang jangan dekati, jangan makan buah khuldi. Nabi Adam alaihissalam taat, Bu. Tetapi ketika iblis ingin menggoda Nabi Adam, gak mempan. Maka digodalah melalui siapa, Bu? Siti Hawa. Melalui perempuan iblis merayu. Ya, kan perempuan itu gampang dari rayu. Ya, sama iblis, sama setan, kan gitu. Maka melalui Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa mencoba untuk bicara dengan Nabi Adam, merayu. Akhirnya Nabi Adam melanggar perintah Allah, langsung dikeluarkan dari surga, Bu. Ya, diturunkan di bumi tuh, dipisahin sama Siti Hawa. Nah, kita tiap hari bikin dosa, tiap hari kadang taat, kadang enggak, gak diusir dari dunia, Bu. Betul. Diampuni dosanya ketika kita minta ampun sama Allah. Ini umat Muhammad yang ditanya sama Nabi Musa alaihissalam. Baca lagi
Nabi Musa nanya lagi, ya Rob, ini umatnya siapa? Lahirnya di akhir zaman, lahirnya terakhir, umurnya pendek, tapi punya amalannya banyak. Maka kata Allah, itu umat Muhammad. Kita lahir di akhir zaman ya Bu, terakhir, udah gak ada lagi umat-umat setelah ini. Selesai ini kiamat. Nabi terakhir baginda Nabi Muhammad, gak ada nabi-nabi lain. Ya, kalau ada di pelosok ngaku-ngaku nabi, stres kali dia. Ya, ini terakhir, lahirnya di akhir, umurnya pendek. Umur umat Nabi Muhammad berapa Bu? 63, gak sampai 100 tahun Bu. Pendek umur kita nih. Tapi umur umat-umat terdahulu bisa sampai 500 tahun. Umurnya pendek tapi amalannya paling banyak, kata Nabi Musa. Maka Allah menjelaskan, ketika aku berikan bulan Ramadan, ada satu malam yang spesial, malam terbaik dari 1000 bulan. Dan barang siapa yang mendapati malam tersebut dia beribadah, maka seolah-olah dia sedang beribadah selama 68 tahun. Malam Lailatul Qadar ini. Ya Rob, aku baca lagi. Lahirnya terakhir, umurnya pendek, tapi masuk surganya duluan. Itu umat siapa ya Rob? Umat Muhammad. Ya Allah. Kita masuk surga duluan. Karena Rasul minta izin sama Allah, diizinkan masuk neraka melihat supaya tidak ada satupun umatnya yang tertinggal. Ini juga. Dan semoga kita dapat syafaatnya. Siapa orang-orang yang mendapatkan turunnya syafaat baginda Nabi Muhammad SAW? Karena Allah kehendaki baginda Nabi Muhammad memberikan syafaat umatnya yang dikehendakinya. Siapa mereka? Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Siapa manusia yang paling bahagia di hari kiamat nanti yang mendapatkan syafaatmu? Maka Rasul menjawab, "As'aluka bi syafa'atika yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah." Mereka umatku yang bergembira nanti di yaumil qiyamah yang mendapatkan syafaatku, mereka yang ketika hidupnya di dunia lisannya tidak pernah berhenti mengucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Perbanyak baca la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir hidupnya, akhir halannya, akhir ucapnya, dia mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia masuk surga. Ini bukan cuma lisan, tapi tancapkan di hati. Tidak ada Tuhan selain Allah di hati kita. Ya, yakin bahwa Allah yang menolong kita, Allah yang paling tahu keadaan hati kita, Allah yang paling tahu dosa-dosa kita, Allah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Nih. Jangan berharap di hati ini dimasukkan ke hati makhluknya. Jangan sekali-sekali berharap kepada makhluk, menaruh harapan di hati kepada makhluk. Jangan, nanti kita akan kecewa. Tapi Allah yakin. Makhluk gak tahu keadaan kita 24 jam Bu, betul gak? Tapi Allah tahu keadaan kita 24 jam seperti apa, hati kita seperti apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, Allah tahu. Ini. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad, yang ketika keluar dari dunia dan masuk ke akhirat membawa iman. Keluar dari dunia maksudnya ketika dia mati, ya, matinya membawa iman. Salah satu yang mampu menguatkan iman kita dengan doa. Karena kita tahu kualitas iman kita Bu, kadang naik, kadang turun ya Bu.
Hari ini lagi naik atau lagi turun? Atau naik turun? Naik turun ya Bu ya. Itu iman manusia naik turun Bu. Ya, imannya iblis stabil. Ketika diciptakan sampai sekarang stabil. Imannya malaikat, maaf. Imannya para malaikat stabil ketika diciptakan sampai sekarang. Iman para nabi naik terus. Iman iblis turun terus. Tapi kalau iman kita masih lumayan Bu. Kadang naik, kadang turun, tapi jangan sampai turun banget Bu. Ya, kalau udah turun banget kita satu udah males ibadah. Jauh dari Allah. Nauzubillah min dzalik, ketika kita mati dalam keadaan kita nggak beriman atau nggak bawa iman, nauzubillah min dzalik. Maka salah satunya doa, dirawat iman itu. Merawat iman salah satunya hadir di majelis. Ya, karena kalau iman sudah mulai turun kan harus dicas Bu. Seperti handphone ibu sudah mulai garisnya merah satu, udah lowbat. Pasti yang kita cari apa Bu? Casan, colokan. Ya, buat ngecas supaya nggak mati banget. Begitu juga iman. Ketika iman kita sudah turun, sudah garis merah satu, kita buru-buru cari Allah. Kuatkan iman kita dengan doa. Salah satu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal doa. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau belokkan hatiku setelah mendapatkan petunjuk darimu, ya Allah. Atau doa kalau nggak tahu, nggak hafal bahasa Arab, ya Allah, hidupkan aku dengan iman, matikan aku membawa iman, dan masukkan ke surgamu dengan iman. Ini ya. Yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad yang ketika hidupnya di dunia tidak menyekutukan Allah dengan keadaan apapun itu. Mau diuji, yakin sama Allah. Allah gak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Jangan putus asa ya. Ketika kita jualan, punya usaha, usahanya sepi, yakin itu adalah ujian. Allah kepengen kita ini lebih giat lagi untuk ibadahnya, perbaiki hubungan ibadah dengan Allah. Sholatnya kencengin, doanya kencengin. Ketika kita usahanya sepi, jangan langsung buru-buru. Wah, jangan-jangan nih ada yang ngejambi-jambiin usaha saya nih. Langsung datengin orang pinter. Hari gini datang ke orang pinter, berarti yang datang orang on. Orang pinternya aja masih minta sama Allah. Masa kita minta sama orang pinter? Ini minta sama Allah, perbaiki ibadah kita, takwa ya. Dengan takwa ini jalan kita selamat Bu. Dengan takwa ini kita bahagia Bu. Gak ada orang maksiat itu bahagia, gak ada. Bahagianya ketika itu aja dia maksiat, besoknya nyesalnya seumur hidup. Tapi ketika kita takwa, walaupun takwanya kita gak sempurna, tapi ketika kita memberikan haknya Allah, Allah akan berikan hak kita. Ketika kita fokusnya ke akhirat, kita usaha, buka usaha, kita kerja. Sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita cari rezeki, kita deketin yang ngasih rezeki. Kita sebelum kita ngejar dunia, kita deketin dulu, kejar yang punya dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dulu sebelum keluar rumah 2 rakaat. Deketin Allah, doa, ya Allah, tuntun saya. Hari ini saya ikhtiar mencari nafkah, ya Allah, tuntun saya yang lemah iman ini. Berikan jalan, mudahkan ya Allah, yang halal, yang haram jauhkan ya Allah. Kan gitu doanya. Doa dulu, deketin yang punya dunia dulu, baru tuh dunia diikutin Bu sama Allah. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungan urusan dunianya. Ini takwa ya, ini merawat iman kayak merawat tanaman. Ibu punya tanaman langka nih, mahal belinya.
Kalau berbuah, buahnya langka misalkan. Kalau berbunga, bunganya bagus, cantik. Ya kalau disiram, kalau nggak disiram mati, nggak bakalan berbunga, nggak bakalan berbuah, kan gitu. Seperti halnya iman tuh mahal banget, Bu. Ketika iman itu kita rawat, dia akan berbuah takwa. Karena iman dan takwa seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ketika iman kita turun, ketika kita lagi turun banget imannya ngedrop, maka kita nih males banget untuk beribadah. Tapi ketika iman kita nih lagi naik, pasti kita bakal ibadah terus. Maka dirawat, jangan sampai ngedrop banget. Ya, handphone pun juga nggak mau sampai lowbat banget, udah mati total, lama lagi nanti masukin dayanya, kan gitu. Ini yang selanjutnya yang mendapatkan syafaat baginda Nabi, yang sering bersolawat. Ini maka banyakin sholawat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, takwa. Apa itu takwa, Bu? Bu, takwa apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati dalam keadaan tidak Islam. Ya. Sebenar-benarnya takwa, takwanya yang benar, menjalankan perintah Allah, yang diperintahin kerjain, Bu. Jangan dientar-entarin, karena mati nggak ngebentar-bentar, kan? Dan mati nggak melihat tua mudanya, Bu. Banyak orang yang udah tua-tua nggak mati-mati. Yang muda banyak yang mati, Bu. Jadi juga buat yang muda, jangan kepedean masa mudanya. Masih lama, saya masih muda. Tapi hidupnya dipakai buat gurang-gurang, buat maksiat. Mati nggak nunggu tua dulu. Ketika jatah hidup di dunia kita habis, selesai, game over, jatuh tempo. Benar gak, Bu? Di dunia kita sedang main-main, Bu. Ya, ini maka bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Gak usah pakai nanya kenapa harus pakai jilbab, kayaknya nih kayak hukuman buat wanita. Enggak, justru itu sebuah kemuliaan untuk wanita. Allah turunkan satu surat di surat Al-Ahzab ayat 59. Itu bentuk sebuah kemuliaan yang Allah berikan untuk wanita. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuhnya supaya mereka mudah dikenali dan mereka tidak diganggu. Ini ayat ini memuliakan kita kaum perempuan. Takwa dulu, nanti akan ada hikmahnya. Jangan sampai bilang, saya mau menjilbabin hati saya dulu. Emang kita tahu hati kita kayak gimana? Yang di Al-Quran yang disuruh menjilbabkan, menutupkan aurat rambut, bukan hati. Kalau hati dijilbabin, Bu, khatamallahu ala qulubihim. Takutnya Allah makin kunci nih hati kita. Kan hidayah itu masuknya melalui hati kita. Hati ini pusat pandangannya Allah. Allah mau kasih hidayah, Allah lihat hati kita. Hati ini mahal, lebih mahal dari pakaian kita, dari make up kita, dari skincare kita, dari tas kita, rumah kita. Kenapa? Karena itu semua gak dilihat sama Allah. Yang dilihat sama Allah apa, Bu? Hati dan amalmu, kata Allah. Maka hati ini pusatnya amal. Ketika hati baik, imannya baik, maka amalnya pun akan baik. Akan menciptakan amal-amal soleh yang baik, amal yang baik. Ketika hatinya buruk, imannya buruk, akan menciptakan amal-amal buruk. Kan gitu, semua dari hati. Maka salah kalau kita dengar teman kita bilang, yang penting mah hati saya. Emang hati ente kayak gimana? Yang paling tahu hati ente itu Allah. Ya, Allah yang maha membolak-balikan hati. Maka kita tegur, maaf sayang, solehah. Oh Ibu, yang diminta menutup itu aurat bukan hati loh. Di Quran gak ada suruh jilbabin hati, bahaya. Nanti takutnya makin dikunci hatinya, gak bisa dapat hidayah.
mending saya nggak pakai jilbab daripada yang ono pakai jilbab tapi julid mulu, gibah mulu. Jilbab dan akhlak dua hal yang berbeda. Jilbab adalah kewajiban perintah langsung dari Allah. Ada hukumnya di dalam Al-Quran. Kalau kita yakin bahwa Al-Quran adalah huda dan tidak ada keraguan, la raiba fihi huda lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini petunjuk, ini hidayah. Maka gak usah pakai pertanyaan kalau sudah dititipin hukum dari Allah. Kenapa harus berjilbab? Kenapa harus begitu? Enggak, taat dulu baru kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dari ketaatan kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan berikan tempat yang luas. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkaltu 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan tempat yang luas dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu takwa jalannya, nggak ada yang lain. Insya yang terakhir, ketika kita ingin fokus selamat dunia akhirat, Allah sudah warningkan sama kita di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti jelas neraka itu nyata. Siksa neraka ada. Filmnya aja ada kok, Bu. Udah nonton belum? Nonton. Cari tuh di Netflix juga ada. Biar apa? Naik nih iman kita, biar takut mau gibah takut, mau ngadu domba orang takut, mau nyolong takut, mau korupsi takut. Ada semua tuh ditayangin. Ketika kita gibah, ketika kita ngadu domba, itu lidahnya dipotong, kejulur lagi, potong terus. Ketika nonton itu istighfar, ya Allah, seandainya ini lisan pernah nyakitin orang, seandainya lisan ini pernah gibahin orang, ya Allah ampuni. Tuh, gak mau lagi kayak gitu. Gitu, Bu. Jadi warning buat kita bahwa neraka ini ada, siksanya nyata. Bukan hanya di neraka kita disiksa, di kubur pun kita mendapatkan siksa. Perjalanan di dunia, Bu, singkat sekali, cepat sekali. Mati nggak nunggu tua, muda mati. Mati nggak nunggu sakit, sehat. Suami saya masih sehat 40 tahun umurnya, mati, Bu. Kan gitu? Betul nggak? Yang saya pikir ketika itu pede banget, kami berdua masih muda, masih bakalan panjang umur nih suami saya, masih muda nggak sakit. Saya 37 tahun ketika itu. Tapi lihat, ternyata kematian gak lihat umur, gak lihat kita sakit atau enggak. Tapi ketika jatah hidup di dunia kita udah habis, selesai. Mau siap gak siap, selesai aja udah. Dan sedangkan setelah itu perjalanannya panjang sekali. Di dalam kubur, nunggu sampai kiamat datang. Kita nggak tahu kiamat kapan datangnya. Berarti mereka yang sudah mendahului kita, mereka ini siksanya lama. Mereka ini lama tinggal di kubur, sampai nanti kiamat. Setelah itu baru dibangkitkan semuanya. Nah, kita dikasih kesempatan sama Allah di dunia. Yang di kubur udah nggak ada kesempatan lagi. Nyata akhirat, Bu. Kalau di dunia mungkin ketika dia di dunia dia maksiat, akhirat ya udah ntar dulu deh, masih muda. Ntar udah deh tobatnya kalau udah tua, pakai jilbabnya kalau udah tua, pakai jilbabnya kalau udah punya suami, belum punya suami udah mati. Gak sempat pakai jilbab, coba. Ya, nanti aja deh akhirat. Akhirat cuma jadi nanti, cuma jadi bahan cerita doang. Dunianya nyata, tapi ketika nanti kita sudah di alam kubur, baru di situ akhirat nyata, siksa kubur ada, jadi dunia bahan cerita. Ya Allah, ternyata begini alam kubur. Ternyata sholat saya yang bisa nolongin saya.
Ternyata sedekah saya yang bisa nerangin kubur saya. Ternyata bacaan Quran saya yang bisa melapangkan alam kubur saya yang sempit ini. Ya Allah, semakin dihimpit. Ya Allah, boleh gak izinkan saya satu hari tinggal di dunia, saya mau memperbaiki itu semua. Dan gak ada kesempatan. Akhirat nyata, dunia gantian jadi bahan cerita ketika kita sudah di alam kubur. Nah ketika ini, yuk, kita masih di dunia nih, gak tahu umur kita kapan. Kematian wallahi membawa hikmah yang luar biasa buat saya. Walaupun mungkin sedih kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, tapi ini membawa ilmu, membawa hikmah. Seandainya saya mati tiba-tiba, cukupkah amal kita? Maka ketika kita kehilangan, jadikan hikmah, jadikan ilmu. Oh iya, ternyata mati gak tunggu kita tua, gak tunggu kita sehat, gak tunggu kita sakit. Maka jadikan setiap waktu untuk kita memperbaiki diri kita. Hijrah terus sampai kita mati, kita perbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah. Ini jalan takwanya kita ya. Panjang Bu, perjalanan panjang di alam kubur. Kalau gak dipakai dengan takwa di dunia Bu, kehabisan bekal nanti. Kalau perjalanan panjang kehabisan bekal, kita mau bekalnya mau nyari di mana lagi Bu? Ya kalau orang-orang yang kita tinggalkan ini beramal soleh buat kita, ketika dia sedekah dia kasih nama kita. Kalau enggak, ya kalau anak-anak kita ngedoain kita. Kalau enggak, yang rugi siapa? Kita sendiri. Maka yuk, saya nggak nakut-nakutin, enggak Bu, cuma nyerem-nyeremin doang. Saya aja serem Bu, beneran takut. Kadang setiap mau tidur nih Bu, ya Allah, saya belum cukup amal saya panjangin. Ya Allah, umur saya kasih kesempatan saya. Ya Allah, besok itu Bu, setiap malam tuh doa saya gitu. Ya Allah, saya belum cukup amal. Kan ketika kita tidur itu kita sedang mati sebenarnya Bu. Kita nggak tahu besok paginya Allah masih panjangkan umur kita atau tidak, betul nggak? Maka setiap mau tidur, sebelum tidur wudhu Bu. Setidaknya kita udah bersihin jasadnya kita. Ketika kita basuh wajah kita istighfar. Dan ketika kita masukkan air ke dalam mulut kita, bukan hanya membersihkan, kita doa, ya Allah ampuni jika 24 jam tadi ada gibah yang saya lakukan, ada namimah yang saya lakukan. Istighfar, dibersihin. Tangan sama, ya Allah ampuni ketika tadi 24 jam ada uang orang yang saya ambil, ada harta anak yatim yang saya makan. Ya Allah ampuni ketika balas kaki, membasuh kaki, ampuni jika 24 jam tadi saya keluar rumah gak izin suami saya. Ada yang gitu? Hati-hati Bu ya. Satu langkah istri keluar rumah gak izin suaminya, apalagi sampai kebuka auratnya, mampu menarik yang 4 laki-laki ke dalam neraka, suami, ayahnya, pamannya, dan anak laki-lakinya. Perhatikan baik-baik ya. Basuh kaki, ya Allah ampuni jika kaki saya berjalan ke tempat maksiat. Terus tidur, sebelum tidur mau sholat taubat dulu monggo, mau sholat tasbih dulu monggo. Saya tuh dikasih satu amalan sama suami saya Bu. Beliau bilang nih, sebelum tidur usahain sholat tasbih. Kenapa? Bukannya sholat tasbih itu kalau dikerjakan gak punya waktu boleh seminggu sekali, gak punya waktu boleh sebulan sekali, gak punya waktu lagi boleh setahun sekali, masih gak ada waktu lagi boleh seumur hidup sekali. Terus kata suami saya, masa ente gak punya waktu Allah? 24 jam waktunya banyak dikasih sama Allah. Ketika sholat tasbih, kamu lihat isi sholat tasbih semua pujian ke Allah. Berdiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Nangis nih. Ketika ruku, yang kamu ingat itu adalah Allah, kamu puji Allah dalam ruku, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sujud begitu juga. Coba, Allah senang ketika dipuji. Ketika Allah udah cinta sama hambanya, Allah berseru kepada penghuni langit dan penghuni bumi. Allah berseru kepada malaikat, ya malaikat,
sampaikan kepada penghuni langit dan penghuni bumi untuk mereka mencintai hamba-Ku yang ini. Ditarik semua hamba-hamba Allah untuk mencintai diri kita ini. Makanya monggo kalau mau dipraktekin sebelum tidur sholat tasbih atau sholat taubat, ya baru setelah mau tidur kasurnya kebusin dulu Bu, 3 kali nih kebutin. Karena kata Rasul 1 jam saja kasur itu gak kita tidurin, banyak makhluk halus yang tidur di situ. Tepuhin dulu 3 kali baru tidurnya ngadep ke kanan. Ketika kita tidur sambil baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah 33 kali. Ya, baca dulu, baca ayat kursi. Maka ketika itu seandainya Allah cabut nyawa kita, besok pagi kita gak dikasih kesempatan lagi sama Allah, Bu, kita udah taubat, udah wudu, bersihin diri kita, udah istighfar, udah doain orang-orang, ya insya Allah husnul khotimah. Ini yang diajarkan Rasul, ya. Maka yuk Bu, kita pelajari lagi, kita setting lagi tubuh kita yang jadi kendaraan kita sebelum kendaraan terakhir kita adalah burung batang. Kendaraan terakhir kita bisa di atas pundak suami, bisa di atas pundak anak kita ketika kita dibawa masuk ke liang kubur. Ya, yuk pakai kendaraan dengan baik. Saya yang muda ini mohon maaf ya, jika nasihatin begini, karena ini kulil hak walau kena murad, sampaikan yang hak walaupun gak enak didengar. Haknya Allah bukan hak saya gak punya hak apapun, saya hanya punya dosa. Tapi Allah yang punya hak untuk itu semuanya. Maka yuk tunaikan hak-haknya Allah, supaya Allah tunaikan hak kita, supaya Allah kasih haknya kita. Ketika Allah udah kasih haknya kita, Bu, kita mati husnul khotimah, Allah ridho, dan rumah kita ini udah disediain rumah yang enak banget. Walaupun mungkin bentuknya kasat mata kayak gitu, kuburan Bu, ukurannya sempit ya, tanah ditutupin papan doang, pakaiannya juga begitu doang, kain kafan diikat-ikat di atas, ya kan? Ketika kita di dunia rumah kita besar, rumah kita mewah, ya walaupun mungkin rumah kita pun juga kecil, tapi ketika pulang semuanya rumahnya sama, mau presiden, mau menteri, mau rakyat biasa, mau lurah, RT, camat. Mau kita kaya, miskin, artis, nggak artis, semua rumahnya sama, Bu, kuburan. Ukurannya pun sama, papannya pun sama, pakaiannya juga sama, walaupun mungkin di dunia pakaiannya beda-beda. Ada yang pakai jas, ada yang pakai dasi, ada yang pakai sutra, ada yang pakai sutri, yang KW maksudnya. Tapi ketika pulang ke Allah, semua pakaiannya sama, kain kafan, ukurannya sama, perempuan aja lebih banyak, karena perempuan banyak aurat yang harus ditutup, kan gitu. Sama pakaiannya Bu, gak dipandang, mau dia presiden, gak ada, pakaiannya juga sama kayak gitu, buat orang muslim. Kendaraannya sama juga, keranda Bu, mungkin di dunia kendaraan kita beda-beda, ada yang naik Jaguar, ada yang naik Mercy, ada yang naik Ferrari, ada yang naik Porsche, ada yang naik Lamborghini, ada yang naik angkot, ada yang naik bis, sama aja. Ketika pulang lihat sekalipun presiden, keranda Bu. Tapi yang membedakan itu semua apa? Takwanya. Yang membedakan rumahnya nanti isi rumahnya, bukan bentuk rumahnya. Bentuk rumahnya sama, kuburan, tapi isi dan suasana di rumahnya nanti yang membedakan. Ketika di dunianya dia tidak bertakwa kepada Allah, rasakan nanti di dalam rumahnya dia seperti apa. Sempit, gelap, panas, sendiri. Tetapi ketika di dunianya dia bertakwa kepada Allah, walaupun di rumah mungkin dia hanya ngontrak rumahnya di dunia, tapi ketika kembali kepada Allah, membawa ketaatan, membawa iman, rumahnya seperti itu, tapi suasananya, kuburnya lapang, kuburnya bercahaya, nggak gelap, nggak sempit, kuburnya terang, kuburnya wangi, kuburnya indah, kan gitu Bu ya. Maka jalannya takwa. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Yuk kita angkat tangan, kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ini akan benar-benar kita minta sama Allah, semoga dengan Fatihah ini
Allah sehatkan tubuh kita supaya bisa beribadah dengan baik. Allah mudahkan kita beribadah. Allah mudahkan kita beramal soleh. Allah husnul khotimahkan kita. Allah jaga setiap langkah kita. Allah jaga setiap pandangan kita, setiap pendengaran kita. Allah jaga dalam keadaan yang baik, bukan yang buruk. Yang Fatihah juga kita niatkan. Mungkin ada saudara yang sakit, yang kita niatkan semoga Allah sehat afiatkan, dan kita diangkat semua penyakit-penyakitnya, yang termasuk penyakit hati. Udah yang pada dengki, gak usah dengki lagi. Yang punya benci, Bu, coba dimaafin. Takut gak selamat alam kubur kita bawa dendam orang. Ya. Yang kepengen pergi haji, Allah mudahkan. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mudahkan jalannya. Allah pilih kita untuk bisa berangkat haji. Yang mau pergi umrah pun juga Allah mudahkan. Yang punya hutang, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka untuk melunasi hutangnya. Allah lunaskan, ya. Allah cepetin lunasin. Sebelum mati dia udah lunas hutangnya semua di dunia. Jadi mati nggak membawa hutang satupun. Ya, kita niatkan semuanya. Yang belum punya keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Yang punya masalah rumah tangganya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Allah sakinahkan, mawadahkan, warahmahkan, mutmainahkan jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, yang belum punya pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang membawa berkah. Ya, ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Ghaffar, wa'fu 'anna ya Malik, wa'fu 'anna ya Jabbar. Ya Arhamar Rahimin, farid 'alal muslimin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati daini wa khawri rijal. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal. Allahumma awil alaina fi sakhratil maut. Allahumma awil alaina fi sakhratil maut wa najata minan nar wa anwal indal hisab. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal salamah, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal rizqi wa abwabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'akhidhna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Alamin. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wasdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi. Faghfirli, faghfirli, faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian melihat oleh Allah. Semoga Allah kabul apa yang menjadi hajat kita semuanya. Allah hidayahi kita, Allah tidak cabut iman kita, hidayah. Allah kuatkan, Allah mudahkan kita beramal soleh. Allah mudahkan jalan husnul khotimahnya kita. Semoga kita terpilih ya, orang-orang yang sukses, yaitu husnul khotimah. Tapi yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan menyatakan segala kesempurnaan datang dari Allah dan kekurangan ada dalam diri saya. Yang terakhir ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu semuanya buat sedekah terbaiknya. Kebetulan memang saya ingin mewujudkan amanahnya beliau almarhum. Ketika beliau beramanah kepada saya, sehari mau meninggal, beliau bilang, nih kamu bismillah, kamu ceramah, kamu dakwah. Saya bilang, kenapa saya? Orang gak kenal saya, taunya kamu, yang dikenal kamu pendakwahnya. Terus beliau bilang, sebentar lagi semua orang kenal kamu, semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya. Saya gak punya firasat, gak ngerti maksud omongannya. Sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, gak akan lihat saya. Maka dakwah bismillah. Terus nih bikin rumah yatim. Banyak anak yatim yang putus sekolah, banyak anak yatim yang gak punya rumah, banyak ibu-ibu yatim yang susah nyari kerja, akhirnya anaknya pada gak sekolah. Kamu jembatani, bikin itu semua, jadikan rumah yatim jalan takwanya orang-orang hamba Allah umat Nabi ya. Karena sebentar lagi anakmu pun sama, saya nggak ngerti maksudnya, malamnya meninggal ya. Oh ternyata anak saya sama, mereka yatim. Maka saya kepengen mewujudkan ini. Rumah yatimnya sih belum terbangun Bu, karena sedang membebaskan tanahnya. Tanahnya ada 2000 meter Bu. Gede memang, tapi akan saya manfaatkan di situ jadi jembatan takwanya orang-orang, tempat majelis, tempat anak yatim belajar, tempat janda-janda ngaji, tempat orang yang nggak bisa belajar ngaji, mau yang udah tua pun nggak ada kata terlambat di situ. Alhamdulillah tanahnya sudah saya DP-in dari hasil saya dan hasil anak-anak saya, walaupun nggak banyak karena di situ totalnya 3 M Bu, ember. Ya, itu duit semua nggak pakai air Bu. Ya, untungnya yang punya ini baik banget, Pak Hajinya baik, Umi, karena ini mau dibangun rumah yatim, monggo dicicil aja sampai lunas. Umi punya dapat uang berapa setor, dapat uang berapa setor lagi sampai lunas udah. Itu Masya Allah, yang tadinya tuh tanah udah diincar para developer buat dibangun rumah, kan jauh lebih baik buat manfaat buat umat. Akhirnya alhamdulillah saya cicil, dapat rezeki saya cicil. Nah saya ngajak ibu-ibu tuh, jadi nih uang-uang ini nih buat nyicil, dapat setor lagi. Dan terakhir saya mau ngajak ibu berdonasi. Kalau yang itu kan yang ada di dompet, ya kan, yang dikeluarin jangan 10.000 atau 100.000. Prinsip sedekah kan 100.000 ikhlas daripada 10.000 ikhlas. Kembali Umi pelit itu namanya. Kalau yang ini donasi yang ada di rekening ibu-ibu, saya yakin rekening ibu-ibu ada 1 M. Amin, apapun didoain. Maka saya mau mengajak yang mau berdonasi, di sana harganya kan 1 meternya 2 juta. Ibu mau, Umi saya mau ikutan proyek akhirat ini, saya mau 1 meter, tapi saya nggak punya cash, boleh nggak saya transfernya bulan depan? Monggo, karena itu komitmen ibu
sama Allah. Ya Allah, saya mau punya tabungan akhirat ini ya Allah. Ya, tapi saya nanti ya Allah bayarnya kalau udah punya rezeki bulan depan deh, nggak lama-lama. Mau besok transfer jauh lebih bagus lagi, makin sering kita nyicil ke tukangnya, kan gitu. Takutnya nanti sebelum kita mati kita masih punya utang sedekah. Ya, yang mau ibu nanti saya kasih buku ini buku doa isinya. Ibu mau langsung angkat tangan maju ke depan, saya kasih ini. 1, silakan Bu. Ada lagi? 2, Masya Allah. 3, 4, Allahu Akbar. Ini Allah yang pilih. Ayo Bu, lagi. Silakan yang mau langsung maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum.